Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahara Delvi Basri. Saya berasal dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum dengan NPM 23101064. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai hukum tata negara yang berjudul Sumber Hukum Tata Negara. Secara istilah, sumber hukum tata negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber kenal, yaitu sumber kita mengenal hukum peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada sumber asal, yaitu ada dalam kesadaran manusia itu sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber hukum tata negara. Pengertian sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara adalah dasar hukum yang mengatur tentang struktur tata negara dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia atau di suatu negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum tata negara. Yang pertama itu ada sumber hukum formil, yang kedua itu ada sumber hukum material. Yang pertama ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat atau bentuk tertulis dari mana kaidah hukum tata negara tersebut diambil. Contoh sumber hukum formil yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan dan batang tubuh. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang dan perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah. Yang kedua ada sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang berasal dari kaidah atau norma hukum tata negara itu berasal yang mempengaruhi isi hukum tersebut. Contoh sumber hukum material adalah yang pertama Pancasila, yang kedua kekuatan politik, yang ketiga konvensi ketatanegaraan, yang keempat doktrin hukum tata negara, yang kelima jurisprudensi, yang keenam perjanjian internasional, yang ketujuh ada norma-norma sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan sumber hukum formil dan sumber hukum material. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber yang menentukan isi atau materi kaidah hukum tata negara. Yang kedua, ada sumber hukum formil adalah sumber yang menentukan bentuk, proses, pembentukan, dan legalitas formal dari suatu peraturan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber hukum tata negara berdasarkan hierarkinya. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah tingkat provinsi, yang ketujuh ada peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses legislasi berperan dalam sumber hukum formil tata negara.
Proses legislasi berperan sangat penting dalam pembentukan sumber hukum formil tata negara karena legislasi adalah rangkaian prosedur dan mekanisme resmi yang dilakukan oleh lembaga negara untuk menciptakan aturan tertulis berstatus hukum yang mengikat secara formal dan berlaku umum. Ada beberapa tahap proses legislasi pembentukan sumber hukum formil tata negara. Yang pertama itu ada penyusunan rancangan undang-undang, yang kedua pengesahan dan persetujuan DPR, yang ketiga pembahasan bersama dengan Presiden, yang keempat ada persetujuan bersama, yang kelima ada pengundang dan pemberlakuan. Kenapa proses legislasi penting dalam menjaga kestabilan sistem hukum tata negara? Karena yang pertama, menjamin kepastian hukum, yang kedua, memberikan legalitas dan legitimasi formal, yang ketiga, menjalankan prinsip negara hukum yang demokratis, yang keempat, menjamin mekanisme kontrol dan penyesuaian, yang kelima, memastikan keteraturan dan keadilan. Singkatnya, proses legislasi adalah pilar utama dalam menjaga sistem hukum tata negara agar tetap stabil, efektif, dan sah secara hukum, serta menjawab tantangan perubahan sosial politik melalui mekanisme yang terstruktur, demokratis, dan transparan. Tanpa proses legislasi yang baik, stabilitas dan legitimasi sistem hukum tata negara sangat rentan terganggu. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.